Di tengah dinamika konflik bersenjata yang telah berlangsung selama puluhan tahun, suara masyarakat Papua kini semakin lantang menyerukan perdamaian. Orang asli Papua atau OAP sebagai pewaris sah tanah Papua mulai menyuarakan keinginan mereka untuk menghentikan pertikaian dan mengakhiri konflik yang tidak hanya merugikan mereka secara sosial, tetapi juga ekonomi dan budaya. Mereka menyerukan kepada seluruh kelompok organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk turun gunung, meletakkan senjata, dan bersama-sama membangun masa depan Papua yang lebih baik. Seruan ini bukan sekadar keinginan damai, melainkan juga refleksi dari kesadaran bahwa konflik selama ini hanya menguntungkan pihak luar yang memiliki kepentingan terselubung atas tanah Papua. Selama beberapa dekade terakhir, wilayah Papua telah menjadi target berbagai propaganda pihak asing, terutama dari negara-negara seperti Australia dan sekutunya. Dengan memanfaatkan isu separatisme, negara-negara tersebut berupaya memengaruhi kelompok-kelompok bersenjata di Papua untuk terus melawan pemerintah Indonesia. Propaganda ini tidak hanya menyulut konflik bersenjata, tetapi juga menyebarkan doktrin yang melemahkan semangat persatuan masyarakat Papua. Sebagai contoh, laporan dari Lembaga Kajian Internasional menunjukkan bahwa Australia dan beberapa sekutunya telah memberikan dukungan tidak langsung kepada kelompok separatis dengan alasan hak asasi manusia. Namun di balik itu semua, terdapat motif geopolitik dan ekonomi, mengingat Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa seperti tambang emas, tembaga, dan gas alam. Kesadaran akan manipulasi asing ini semakin meningkat di kalangan OAP. Mereka mulai memahami bahwa perjuangan melalui senjata tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua, melainkan hanya memperpanjang penderitaan. Konflik yang berkepanjangan telah merugikan ribuan masyarakat sipil. Data dari Komnas HAM menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir, konflik di Papua telah menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal, ratusan nyawa melayang, dan anak-anak terputus dari pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, propaganda asing hanya memperburuk keadaan. Seruan OAP untuk meninggalkan konflik bersenjata adalah seruan yang didasarkan pada kesadaran akan pentingnya persatuan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Papua. Di sisi lain, pembangunan di Papua yang semakin pesat menjadi bukti konkret bahwa wilayah tersebut memiliki potensi besar untuk berkembang. Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur di Papua. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, dana otonomi khusus Papua terus meningkat setiap tahunnya, mencapai lebih dari 20 triliun rupiah pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk membangun jalan Trans Papua sepanjang 4.000 kilometer, membangun ratusan sekolah, rumah sakit, serta fasilitas publik lainnya. Pemerintah juga menginisiasi program pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat Papua untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah Papua dan daerah lainnya di Indonesia. Pembangunan ini juga telah menarik perhatian positif dari masyarakat Papua yang mulai merasakan dampaknya. Jalan Trans Papua, misalnya, telah membuka akses antar wilayah yang sebelumnya terisolasi. Hasil panen masyarakat kini dapat dijual dengan lebih mudah ke pasar, yang berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. Demikian pula, program pendidikan telah melahirkan banyak generasi muda Papua yang memiliki kemampuan bersaing di tingkat nasional dan internasional. Salah satu contoh sukses adalah meningkatnya jumlah mahasiswa Papua yang diterima di universitas ternama Indonesia melalui program afirmasi pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perdamaian, Papua dapat bergerak maju dan membangun dirinya sebagai wilayah yang mandiri dan sejahtera. Seruan OAP juga didukung oleh berbagai pihak, termasuk tokoh adat, pemuka agama, dan kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa konflik bersenjata hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Papua. Mereka menyerukan agar kelompok-kelompok bersenjata segera menyadari bahwa jalan kekerasan bukanlah solusi.
Dengan adanya pembangunan yang terus berjalan, kesempatan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua kini terbuka lebar. Perdamaian menjadi syarat utama untuk memanfaatkan peluang tersebut. OAP menyadari bahwa hanya dengan persatuan, Papua dapat mengoptimalkan kekayaannya yang melimpah demi kesejahteraan masyarakatnya sendiri, tanpa harus menjadi alat bagi kepentingan pihak luar. Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, termasuk salah satu tambang emas terbesar di dunia, tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Dengan potensi ini, Papua sebenarnya memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu wilayah terkaya di Indonesia, bahkan di dunia. Namun konflik yang berkepanjangan selama ini telah menghambat pengelolaan kekayaan alam tersebut secara maksimal. OAP percaya bahwa dengan menghentikan konflik dan bekerja sama dengan pemerintah, Papua dapat mengelola sumber daya alamnya secara lebih adil dan transparan untuk kepentingan rakyatnya. Hal ini telah menjadi salah satu motivasi utama bagi masyarakat Papua untuk menyerukan perdamaian dan meninggalkan agenda separatisme yang hanya merugikan mereka. Kesadaran akan pentingnya perdamaian ini juga didukung oleh generasi muda Papua yang semakin terdidik dan terbuka terhadap dunia luar. Mereka mulai memahami bahwa konflik hanya akan menjauhkan Papua dari kemajuan. Dengan adanya akses pendidikan yang lebih baik dan keterbukaan terhadap dunia digital, generasi muda Papua kini mampu melihat bagaimana perdamaian menjadi kunci bagi pembangunan di berbagai wilayah lain di Indonesia. Mereka mulai terlibat aktif dalam berbagai diskusi, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk menyuarakan pentingnya persatuan dan kerjasama dalam membangun Papua. Seruan untuk perdamaian ini adalah sinyal kuat bahwa masyarakat Papua mulai mengambil alih nasib mereka sendiri. Mereka tidak lagi ingin terjebak dalam konflik yang hanya menguntungkan pihak luar. OAP memahami bahwa perjuangan sejati bukanlah melalui senjata atau doktrin separatisme, melainkan melalui kerja keras, pendidikan, dan persatuan untuk membangun Papua yang lebih baik. Dengan pembangunan yang terus berjalan dan dukungan penuh dari pemerintah, Papua memiliki peluang besar untuk keluar dari bayang-bayang konflik dan menjadi salah satu wilayah paling maju di Indonesia. Kini, masa depan Papua ada di tangan masyarakatnya sendiri, dan mereka siap untuk melangkah ke arah yang lebih cerah. Kesadaran untuk mengakhiri konflik di Papua tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil, tetapi juga mendapat dukungan dari tokoh adat dan pemuka agama yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Mereka berperan aktif dalam menyerukan pentingnya dialog dan rekonsiliasi antara pemerintah dan kelompok-kelompok yang selama ini memilih jalur perlawanan. Dalam berbagai forum, tokoh-tokoh ini menekankan bahwa Papua adalah tanah yang kaya dengan budaya, tradisi, dan sumber daya alam, tetapi semua itu tidak akan berarti jika masyarakatnya terus-menerus terpecah belah oleh konflik. Mereka mendorong setiap pihak untuk membuka hati dan menerima bahwa jalan damai adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pemerintah Indonesia juga terus memperkuat pendekatan berbasis dialog untuk merangkul seluruh elemen masyarakat Papua, termasuk mantan anggota kelompok bersenjata yang ingin kembali ke pangkuan NKRI. Program deradikalisasi dan reintegrasi yang dijalankan oleh pemerintah telah berhasil membawa ratusan mantan anggota kelompok separatis kembali ke masyarakat. Mereka diberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan akses pendidikan bagi anak-anak mereka agar dapat memulai hidup baru. Hasilnya, banyak dari mereka yang kini aktif berkontribusi dalam pembangunan di Papua. Upaya ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang manusiawi dan inklusif, konflik di Papua dapat diatasi secara bertahap. Selain itu, perhatian terhadap isu lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua yang berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat mulai menyadari bahwa kekayaan alam Papua harus dikelola secara bijaksana untuk memastikan kelestarian bagi generasi mendatang.
Dengan pembangunan infrastruktur yang masif, seperti Jalan Trans Papua, ada tantangan besar untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Dalam beberapa proyek pembangunan, pemerintah telah melibatkan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa nilai-nilai kearifan lokal tetap dihormati. Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen pemerintah dalam melibatkan masyarakat Papua, tetapi juga menjadi bukti bahwa Papua memiliki potensi besar untuk menjadi contoh pembangunan berkelanjutan di Indonesia.